Mobil pemudik dipaksa putar balik. Patung pahlawan dipasangi masker. Bulan Ramadan, petani kolang-kaling panen berkah. Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari Pekalongan maupun sekitarnya. Selain ketiga berita tadi, berita tentang seorang anak kecil yang nekat membongkar celengannya untuk membantu masker bagi penanggulangan penyebaran COVID-19 dan aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Nisa Zaita, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sejumlah kendaraan pemudik dari arah Jakarta yang mengangkut penumpang dipaksa putar balik oleh polisi saat memasuki kota Tegal. Satlantas Polres Tegal menghentikan kendaraan dari arah barat yang berplat nomor Jakarta dan Jawa Barat untuk ditanya identitas, asal, dan tujuan. Petugas gabungan Satlantas Polres Tegal Kota dan Dinas Perhubungan Kota Tegal menghentikan kendaraan pemudik dari arah barat atau Jakarta di depan Terminal Bus Kota Tegal. Pengemudi dan penumpang ditanyai identitasnya satu persatu serta asal dan tujuan perjalanan. Sejumlah kendaraan berplat nomor Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur dari arah Jakarta dipaksa untuk memutar balik kembali ke kota asal karena saat ini Kota Tegal tengah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Hanya angkutan sembako, BBM, ekspedisi, serta kendaraan berplat nomor lokal yang bisa memasuki Kota Tegal. Sejumlah pengemudi mengaku tidak mengetahui Kota Tegal tentang penerapan PSBB hingga 23 Mei mendatang. Mereka tidak melewati jalan tol karena pemeriksaan kendaraan di jalan tol sangat ketat sejak di Cikarang. Nggak mudik, ini KTP-nya bisa lihat di Indramayu, mau ke pelabuhan. Pelabuhan mana? Pelabuhan ini, kapal pelelangan ikan tuh, TPI itu. Udah. Ini belok kiri nih Pak, tunggu saya. Berapa penumpang, Pak? 9, 10. Enggak. Ini kan platnya Madiun. Ini rombongan apa, Mas? Hah? Rombongan apa? Enggak, rombongan apa? Dari mana apa kemana, Mas? Dari sini. Main apa gimana? Dari Madiun ke Tegal, main aja. Oh, ini udah PSBB, Pak. Oh ya? Bapak ini mau kemana sekarang? Mau pulang, Madiun. Mau pulang ke Madiun? Ya. Oh, lewat tol aja, Pak ya? Ya. PSBB. Kasatlantas Polres Tegal Kota AKP Bakti Kausar Ali mengatakan sejak penyekatan larangan mudik 24 April lalu, puluhan kendaraan pemudik yang lolos dari penyekatan di eksit tol Pejagan Brebes dan Pantura perbatasan Jabar Jateng di Losari Brebes telah berputar balik ke kota asal. Ini kita lakukan penyekatan lagi terkait himbauan pemerintah dilarang mudik dan juga adanya peraturan dari Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 dilarang bus antar kota antar provinsi sudah jalan, sehingga kita di Tegal Kota ini jalur pertama masuk setelah Brexit Brebes ke terminal kita lakukan penyekatan. Ini untuk menyekat pemudik yang mau masuk ke Jawa Tengah. Tadi sudah kita lakukan satu kendaraan dari Indramayu tujuannya mau ke kota. Kita lihat KTP-nya semuanya dari Indramayu, akhirnya kita putar balikkan. Sesuai Permen Hub 25 tahun 2020, semua kendaraan kecuali angkutan bahan pokok, angkutan barang, BBM, dan ekspedisi dilarang keluar atau memasuki wilayah PSBB di sejumlah daerah. Warga yang merantau di Jabodetabek atau wilayah PSBB untuk tidak mudik guna mencegah penularan virus corona. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal. Guna mengantisipasi penularan virus corona dari para pemudik yang telah tiba di Kota Tegal, Pemkot Tegal menyiapkan gedung olahraga atau GOR sebagai tempat karantina pemudik. GOR ini bisa menampung lebih dari 200 orang. Semua kebutuhan pemudik yang dikarantina ditanggung sepenuhnya oleh Pemkot. Inilah GOR Tegal Selatan di Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal yang siap dijadikan tempat karantina pemudik guna mencegah penularan virus corona. Puluhan kamar yang biasa digunakan atlet disiapkan berikut perlengkapannya. Satu kamar bisa menampung 2 hingga 6 orang lengkap dengan alat pendingin ruangan.
Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi saat melakukan pengecekan Gor Tegal Selatan Senin siang mengatakan semua kebutuhan pemudik yang dikarantina dari mulai makan, minum, kebutuhan peralatan mandi hingga pemeriksaan kesehatan menjadi tanggungan pemerintah Kota Tegal. Pihaknya telah memerintahkan masing-masing lurah untuk mendata pemudik yang telah tiba di Kota Tegal agar dikarantina di Gor Tegal Selatan selama 14 hari. Dari data yang masuk, sudah lebih dari 2.000 warga Tegal yang mudik sebelum adanya larangan mudik dari Presiden. Mudik ke sini, mereka harus isolasi di dalam rumah mereka sendiri, karantina mandiri. Namun demikian, kalau katakanlah mereka ditolak sama masyarakat setempat atau mereka merasa was-was, keluarganya bisa terjangkit atau terinfeksi karena dia sebagai carrier, mendingan tinggal di sinilah. Lebih aman dan lebih membantu pemerintah kota untuk menjaga wilayahnya, apalagi kondisi seperti ini. Selain untuk menampung pemudik yang sudah tiba, Gor Tegal Selatan juga untuk mengantisipasi kedatangan pemudik menjelang Lebaran mendatang. Meski mudik telah dilarang, namun jika terjadi lonjakan pemudik, pihaknya akan memanfaatkan lapangan futsal indoor untuk menampung pemudik. Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal. Berbagai cara dilakukan warga secara mandiri untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Perangkat Desa Mandan, Kecamatan Kebonarum, Klaten membuat bilik sauna herbal yang ramah untuk para pemudik atau pekerja antar wilayah. Bilik ini hanya berukuran kecil seperti bilik semprot disinfektan yang pernah marak. Berada di pojokan ruang Balai Desa Mandan. Untuk mengaplikasikan bilik sehat ini, perangkat desa menyediakan ramuan rempah-rempah. Ada sekitar 10 jenis rempah antara lain bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, pandan wangi, garam, dan lain-lain. Semua bahan herbal ini dimasukkan ke dalam ceret dan dimasak hingga mendidih. Uap dari ceret ini dihubungkan dengan peralon ke dalam bilik satunya hingga uapnya ini memenuhi seluruh bilik. Rasanya hangat cenderung ke panas sehingga pori-pori tubuh terbuka. Dengan cara seperti ini, menurut Kepala Desa Mandan, Sriyanto, bisa membasmi virus-virus. Sehingga pemudik atau pekerja antar wilayah sebelum bertemu keluarga harus masuk di sini dulu. Setelah itu, baru pemudik mengisolasi diri di rumah selama 14 hari. Fungsinya yaitu untuk terapi bila mana nanti ada pemudik datang, atau mungkin di wilayah saya ada yang bekerja di luar kota, pagi berangkat, sore pulang, nanti nggak usah pulang dulu, nanti langsung transit di kantor desa ini, saya suruh ke terapi sauna. Insya Allah, sauna ini akan membersihkan dari semua virus. Karena apa? Karena isinya cuma semua herbal, dalam arti tidak ada yang kimia. Sejak dibuka beberapa hari yang lalu, sudah belasan pemudik satu persatu yang masuk bilik ini. Bilik sauna sehat ini buka sampai 24 jam, sehingga kapanpun pemudik datang tidak perlu takut. Tinggal mendatangi petugas Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19 desa setempat, pasti akan dilayani dengan baik dan gratis. Nani Hastuti, Kompas TV, Klaten. Patung pahlawan di monumen dipasangi masker. Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini.